Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik, berjumpa lagi dengan mata pelajaran IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial. Di video ini Ustazah akan menjelaskan materi bab 2 yaitu tentang peta. Kita hari ini akan mempelajari 4 hal tentang peta, yaitu pengertian, jenis, syarat pembuatan, dan manfaat dari peta. Mari kita masuk ke materi yang pertama. Apakah peta itu? Peta adalah gambaran konvensional dari permukaan bumi ke bidang datar yang diperkecil dengan disertai simbol dan skala tertentu sesuai dengan kebutuhan. Ilmu yang mempelajari tentang peta itu namanya kartografi, sedangkan orang yang mempelajari peta disebut kartograf. Syarat pembuatan peta itu ada 3, yaitu confirm, equivalent, sama equidistant. Confirm itu berkaitan dengan bentuk, jadi bentuk wilayah yang digambarkan di peta itu harus sesuai dengan bentuk wilayah sesungguhnya. Jadi kalau bentuk wilayahnya itu bulat, maka di peta itu juga harus bulat, tidak boleh diganti dengan kotak. Yang kedua, equivalent itu berkaitan dengan luas. Jadi luas daerah yang digambarkan harus sesuai dengan luas wilayah sesungguhnya. Ini bukan berarti wilayahnya luasnya harus sama ya, tapi harus sesuai dengan skalanya. Gitu. Yang ketiga itu equidistant, berkaitan dengan jarak. Jadi jarak yang terdapat pada peta itu harus sesuai dengan jarak sesungguhnya. Unsur pembuatan peta itu ada 5, yaitu judul, skala, petunjuk arah, legenda, sama simbol. Judul itu mencerminkan isi peta yang biasanya tertulis di bagian atas atau bawah peta. Kalau skala itu merupakan perbandingan jarak di peta dengan jarak di lapangan. Petunjuk arah itu petunjuk arah berupa arah mata angin atau disebut juga dengan orientasi peta. Lalu legenda peta itu berkaitan dengan keterangan penting tentang simbol, tanda, atau singkatan. Simbol peta itu berkaitan dengan tanda-tanda konvensional yang umum dipakai untuk mewakili keadaan sesungguhnya ke dalam peta. Nah, ini contoh dari peta. Di sini judulnya Peta Indonesia. Lalu di sebelah kiri, ini ada skala. Skalanya 1:986.700. Lalu di sini di atasnya ini ada arah mata angin. Bawahnya ada legenda dan simbol-simbol. Lalu, cara menghitung skala peta. Jadi, skala tadi kan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Misalnya, jarak pada peta itu 1 cm. Jarak sebenarnya itu 1 km. Maka, 1 km ini kita ubah satuannya dulu ke cm. 1 km itu sama dengan 1 juta cm. Maka, skala pada peta tersebut adalah 1:1 juta. Jenis-jenis peta berdasarkan skalanya itu peta dibagi menjadi 5, yaitu peta kadaster, peta besar, peta sedang, peta kecil, dan peta geografis. Peta kadaster ini disebut juga dengan peta teknik, skalanya 1:100 sampai dengan 1:5000. Jadi petanya ini berukuran besar sekali ya. Lalu peta yang kedua, peta besar, itu perbandingan skalanya 1:5000 sampai dengan 1:250.000. Peta sedang perbandingan skalanya 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Peta kecil perbandingan skalanya 1:500.000 sampai dengan 1:1 juta. Sedangkan untuk peta geografis itu perbandingan skalanya 1:1 juta sampai dengan tak terhingga. Jadi ke atas 1:1 juta ke atas itu namanya peta geografis. Jenis peta berdasarkan isinya itu ada 2, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum itu adalah peta yang dibuat berdasarkan penampakan umum, baik di medan asli maupun medan buatan. Nah, peta umum ini dibagi menjadi 3, yaitu peta topografi, lalu peta korografi, dan peta dunia. Peta topografi itu merupakan peta yang menggambarkan tinggi rendahnya penampakan bumi atau relief dengan skala besar.
Sedangkan peta koreografi itu peta berskala sedang yang meliputi daerah dengan skala luas. Nah, untuk peta dunia itu merupakan peta umum berskala kecil. Nah, jenis peta yang kedua tadi berdasarkan isinya itu ada peta khusus. Peta khusus itu merupakan peta yang menggambarkan penampakan tertentu di permukaan bumi. Misalnya, kalau sekarang yang lagi rame itu peta perkembangan penyebaran virus corona. Lalu yang kedua itu ada peta pertambangan dan peta hasil bumi dan lain-lain ya. Nah, di sini contoh peta umum. Ini tentang peta Indonesia yang tadi. Lalu di sini ada peta khusus, yaitu peta penyebaran COVID-19 di Kabupaten Klaten. Ini untuk tanggal 15 Oktober tahun 2020. Lanjut. Jenis peta berdasarkan bentuk atau wujudnya itu ada 3, yaitu peta datar, peta timbul, dan peta digital. Peta datar atau peta umum merupakan peta yang dibuat di bidang datar. Peta timbul atau relief merupakan peta yang dibuat berdasarkan bentuk sebenarnya. Peta digital merupakan peta yang tersimpan dalam perangkat komputer atau HP. Jadi Google Map kayak gitu masuknya ke peta digital. Kalau untuk peta datar itu peta yang sering kita temui sehari-hari, misalnya di buku atlas, itu namanya peta datar atau peta umum. Untuk peta timbul atau relief ini biasanya kita temukan di gedung-gedung besar seperti rumah sakit, itu biasanya di bagian lobinya ada peta dari rumah sakit tersebut. Nah, bentuknya itu persis. Kalau gedung itu juga ada gedungnya. Kalau taman itu juga ada pohonnya. Gitu, itu namanya peta timbul atau peta relief. Manfaat peta. Jadi peta itu sebenarnya untuk apa sih? Nah, manfaat peta yang pertama itu adalah alat peraga visual yang bagus dan indah. Yang kedua, dokumen ilmiah yang menentukan strategi dan perencanaan pembangunan. Yang ketiga, menunjukkan letak atau lokasi suatu wilayah. Yang keempat, mengetahui arah, jarak, bentuk, luas, dan persebaran berbagai gejala di permukaan bumi. Nah, cukup sekian materi yang Ustadzah sampaikan pada hari ini. Terima kasih sudah menyimak video Ustadzah hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.